Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tiba saatnya kita masuk ke sesi ke-6 kuliah online hukum asuransi yang mengangkat tema tentang landasan hukum asuransi di Indonesia. Perkenankan saya langsung saja ke materi slide saya. Saya share. Landasan hukum asuransi di Indonesia. Pertama terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku ke 1 bab 9 tentang asuransi pada umumnya. Lalu kedua buku 1 bab 10 tentang asuransi kebakaran, pertanian dan asuransi jiwa. Lalu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku kedua bab 9 tentang asuransi laut, asuransi bahaya perbudakan. Lalu yang keempat terdapat di buku 2 bab 10 tentang asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan. Saya kira Anda bisa membaca-baca tentang hal ini di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu aturan berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu terdapat di 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64. Ya, itu tentang dana pertanggungan kecelakaan wajib penumpang. Lalu kedua di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Lalu juga terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sebelumnya, jika kita berbicara tentang lalu adakah aturan tentang asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Perdata, maka itu terdapat di pasal 1774 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian, persetujuan pertanggungan bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Nah, persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ini hanya memberikan satu gambaran saja di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1774, yang selanjutnya menunjuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengatur secara lebih spesifik. Ke depan saya akan membahas tentang kata yang kontroversial, di mana ada istilah untung-untungan, dan ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ahli hukum khususnya bidang asuransi. Nah, jika kita mengkategorikan persetujuan pertanggungan dalam hal ini yang dimaksud adalah asuransi ke dalam hal yang diatur dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu dikaji lagi lebih dalam tentang hal itu sehubungan dengan anak kalimat yang menyatakan bahwa untuk persetujuan pertanggungan diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi untuk asuransi maka aturannya secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jadi tidak di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jika mengulas tadi tentang istilah untung-untungan, maka sedikit saya mengutip pendapat dari Prof. Sri Rejeki Hartono. Beliau mengatakan bahwa
Meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan suatu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Di samping tidak tepat, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Jadi, kalau kita bicara tentang untung-untungan, maka sangat tidak tepat itu disandingkan dengan bisnis asuransian. Eh, bisa saya katakan seperti ini. Jika kita eh, adalah peserta asuransi kecelakaan, kesehatan mahasiswa UBP, yang dia adalah peserta asuransi kecelakaan produk dari Bumida, Bumi Putra Muda, maka baik pihak asuransi, dalam hal ini Bumida, begitupun pihak mahasiswa, itu sama sekali tidak berpikir atau tidak mengharapkan resiko itu terjadi atau terjadi kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau resiko yang dipertanggungkan di dalam perjanjian asuransi, maka tidak ada itu dikatakan untung untuk pihak manapun, baik itu untuk pihak asuransi maupun untuk pihak tertanggung atau peserta asuransi. Jadi tidak ada istilah untung-untungan di dalam perjanjian asuransi. Jadi baik perusahaan asuransi ataupun peserta dari produk asuransi sama sekali tidak menginginkan risiko ini terjadi. Berbeda dengan untung-untungan. Apabila satu risiko terjadi, maka si A atau si B yang untung. Pilihannya tinggal kalau si A yang beruntung, maka si B yang rugi. Kalau si B yang untung, maka si A yang rugi. Itu dalam perjanjian untung-untungan. Kalau dalam perjanjian asuransi, maka tidak ada istilah untung buat keduanya. Jadi fungsi asuransi di sana yaitu memberikan solusi meminimalisir risiko finansial atas peserta asuransi. Misalkan yang tadi saya contohkan, terjadi kecelakaan terhadap mahasiswa, maka dia harus dirawat di rumah sakit, maka dibantu biaya perawatannya, pengobatannya oleh pihak asuransi. Dan tidak ada untung buat keduanya. Pihak mahasiswa kecelakaan, ya pihak perusahaan asuransi mengeluarkan uang untuk mengantisipasi atau memberikan santunan untuk membantu mengurangi risiko beban finansial peserta asuransi. Lalu, di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, ini asuransi yang diterjemahkan pengertiannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246. Sedangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, maka kita bisa melihat perbandingannya ada sedikit perbedaan di sini ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung. Sorry. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Nah, dengan manfaat yang misalnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan. Nah, yang bisa kita garis bawahi di sini perkembangannya adalah muncul di poin B bahwa
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, di sini sehingga produk asuransi itu dikombinasikan dengan produk tabungan atau produk investasi. Nah, di sini perkembangan yang terjadi pada bisnis perasuransian dewasa ini. Jadi letaknya di sini. Nah, itu yang menyebabkan bahwa konsep dasar asuransinya itu menjadi sulit lagi terlihat karena sekarang asuransi sudah uh, apa uh, menyimpan dana hasil dana yang terkumpul dari masyarakat itu diinvestasikan di instrumen investasi. Saya kira tidak banyak materi kali ini di sesi ke-6 ini karena memang Anda tinggal baca-baca sendiri saja isi dari baik itu dari kita hukum perdata, kita hukum dagang ataupun produk hukum lain yang berkaitan dengan asuransi. Dan silahkan Anda menanyakan atau berdiskusi tentang hal ini baik di kolom komen di video YouTube yang nanti saya akan upload, juga di WA Group mata kuliah hukum asuransi. Nah, kita akan lebih intens lagi melakukan berdiskusi. Mungkin nanti di sesi berikutnya menjelang ujian tengah semester kita streaming untuk diskusinya secara lebih secara live gitu untuk lebih supaya lebih update. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Sehubungan memang agak sedikit kurang sehat pasca di vaksin tanggal 5 Maret kemarin, jadi mohon maaf apabila materi yang disampaikan di sesi ke-6 ini kurang banyak atau kurang berbobot begitu. Jadi saya harapkan Anda lebih intens lagi diskusi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.